Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Apa kabarnya Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang penuh sukacita dan selalu semangat walaupun kita sudah memasuki pekan keempat Prapaskah dan juga selalu bahagia dan dalam berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga. Dan senang sekali pada Oase Rohani Katolik pada edisi pekan keempat Prapaskah telah hadir di studio Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono PR yang akrab kita sapa dengan Romo Wisnu. Dan saat ini juga Alexandra Sisi juga siap untuk mendampingi dan kita sapa Romo Wisnu. Halo Romo, apa kabar? Salam jumpa. Kabar baik Mbak Sisi, sampai jumpa lagi bagi para sahabat Oase Rohani Katolik yang diberkati Tuhan. Terima kasih Romo atas kehadirannya walaupun Romo sangat sibuk sekali saya yakin karena di tengah kesibukan di paroki Masa Prapaskah ini. Di paroki mana Romo? Kelapa Gading ya? Ya, sekarang saya Yakobus. ditugaskan di paroki Kelapa Gading, Kelapa Santo Gading, Yakobus. Santo Yakobus. Walaupun juga Romo sibuk juga untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan dalam karya kepausan ya Romo. Karya Kepausan Indonesia dan juga di Komisi Panggilan Keuskupan Agung Jakarta. Ya, dan tentunya kami sudah siap untuk mendapatkan penguatan inspirasi pada hari ini di pekan keempat Prapaskah ya Romo. Amin. Baik, untuk mengawali Oase Rohani Katolik pekan keempat Prapaskah, mari kita siapkan diri kita buka hati kita untuk doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Wisnu. Silakan Romo. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengheningkan diri sejenak. Kita biarkan Tuhan hadir tengah-tengah kita, sehingga di dalam masa Prapaskah ini kita semakin dibantu untuk mengenal dan mempercayai bahwa Tuhan kita Yesus Kristus hadir untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas segala rahmat, berkat dan kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami hingga pada hari ini. Juga di dalam masa Prapaskah ini kami bersyukur bahwa Engkau selalu menyertai kami dan juga membawa kami pada pertobatan yang boleh kami alami di dalam hidup kami. Semoga dengan masa Prapaskah ini kami semakin siap untuk menyambut Paskah Putra-Mu yang datang untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kami. Sehingga dengan rasa syukur dan gembira itu, kami pun juga dapat membawa sukacita, kegembiraan, dan kebaikan bagi sesama di sekitar kami. Berkatilah dan sertailah kami, masukilah hati kami dengan sabda-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama pada hari ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah doa pembuka pada pekan keempat Prapaskah pada hari ini. Dan kini kita masuki antifon pembuka dari Mazmur 105. Bergembiralah orang yang mencari Tuhan. Rindukanlah Tuhan dan kamu akan dikuatkan. Pandanglah selalu wajah-Nya. Kita lanjutkan dengan bacaan dari Kitab Keluaran, bab 32 ayat 7 sampai 14. Di Gunung Sinai, Allah berfirman kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Begitu cepat mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah serta mempersembahkan kurban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.'
lagi firman Tuhan kepada Musa. Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatku yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah akan malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita tanggapi bacaan dari Kitab Keluaran dengan Mazmur tanggapan, Mazmur 106. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar yang mulia dengan patung sapi jantan yang makan rumput. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal besar di tanah Mesir, yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham dan perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Kalau Musa, orang pilihannya, tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita buka hati kita untuk menerima dan juga memasuki bait pengantar Injil, kemudian dilanjutkan dengan bacaan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hati kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Romo Wisnu, tanpa terasa kita sudah memasuki atau berjalan dalam pekan Prapaskah di setengah lebih ya daripada masa Prapaskah itu sendiri. Dan tentunya kami juga berharap inspirasi bacaan pada hari ini bisa lebih menguatkan kami yang tentunya sudah mulai jatuh bangun ini Romo dalam menjalankan pantang puasa dan juga hal-hal lainnya dalam Prapaskah ini. Nah, kira-kira inspirasi yang bisa menguatkan kita semua dari bacaan pertama dulu ya Romo. Nah, itu bacaan dari kitab Keluaran. Kira-kira apa yang ingin disampaikan Romo? Baik Mbak Sisi ya. Iya. Dan para pendengar Oase Rohani Katolik yang dikasih oleh Tuhan, memang pada hari ini kita sudah memasuki minggu keempat masa Prapaskah. Berarti tinggal 2 minggu lagi kita akan memasuki masa Trihari Suci, Minggu Suci, Trihari Suci, kemudian nanti Paskah. Memang kalau dirasa-rasakan ya ada rasanya lama, tapi juga ada yang kok cepat ini sudah memasuki minggu keempat. Tapi tentu saja bagaimana refleksi kita terhadap masa Prapaskah ini dilihat dari bacaan-bacaan hari ini. Baik, Romo.
Mbak Sisi dan juga para pendengar Oase Rohani Katolik, kalau kita mau merenungkan kedua bacaan ini dan juga Mazmur tanggapan tadi, Iya. juga bait pengantar Injil, rasa-rasanya ada satu tema yang mau diangkat oleh bacaan-bacaan hari ini, yaitu tentang siapa sih Allah itu menurut kita. Siapa itu Allah yang kita percayai, siapa itu Allah yang kita hidupi dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Iya. Tentu saja dengan dilihat dari latar belakang kedua kitab yang kita baca hari ini. Kalau kita melihat dari sisi bacaan pertama, Keluaran bab 32. Ya. 32 ya. Iya. 32 ayat 7 sampai 14 itu konteksnya adalah bangsa Israel tidak sabar untuk menantikan turunnya Nabi Musa dari Gunung Sinai. Saat dia pamit kepada bangsa Israel, saya akan berjumpa dengan Tuhan dulu di atas gunung sini, kalian tunggu di sini, di bawah nanti kami akan memberikan kabar sukacita buat kalian. Tetapi setelah ditunggu sekian lama, Musa tidak turun-turun dan mereka mulai ragu. Nah, ini tantangannya muncul di sana. Saat ada keraguan, saat muncul ketidaksabaran terhadap rencana kasih karunia Tuhan, maka roh jahat itu bisa muncul di situ. Pikiran negatif datang. Pikiran negatif itu juga bisa menguasai, bahkan membuat manusia berpaling dari Tuhan. Contohnya ya seperti bangsa Israel ini yang ragu akan karya keselamatan Tuhan yang nanti mau dibawa oleh Musa, tapi juga sekaligus gak sabar untuk mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan itu, maka mereka akhirnya mengambil jalan pintas, membuat Allah sendiri, membuat patung lembu yang katanya oleh mereka dikatakan sebagai inilah yang membawa kita keluar dari tanah Mesir, yang mengantar kita sampai ke tempat ini, sambil menunjuk patung itu. Padahal yang membawakan Yahweh Allah, bukan patung ini. Dan disitulah manusia jatuh. Manusia tidak percaya akan penyelenggaraan ilahi. Manusia hanya peduli sama kesusahannya sendiri dan maunya cepat untuk Allah itu menolong. Kalau nggak menolong ya saya cari yang lain, Allah lain yang bisa menolong saya, seperti itu. Kalau bahasa teman-teman Muslim itu musyrik. Musyrik itu kan menduakan Tuhan. Tapi kalau bagi kita musyrik itu bukan menduakan Tuhan, tapi meniadakan Tuhan. Sehingga kita mengambil Tuhan lain yang kita anggap bisa menolong kita, padahal mungkin Allah itu palsu. Allah itu hanya keinginan kita saja, seperti itu. Dan hanya sementara sifatnya ya Romo. Ya mungkin bukan tidak hanya sementara, tapi nggak bisa apa-apa, seperti itu ya. Ternyata salah seperti bangsa Israel ini. Tapi yang menjadi hal yang patut kita syukuri, walaupun Allah marah, kecewa, dan punya niat untuk menghukum bangsa Israel, tetapi pada akhir bacaan ini dikatakan di sana, menyesalah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Rupa-rupanya Allah itu punya rasa sesal juga. Allah itu menyesali rencananya untuk menghancurkan bangsa Israel yang melukai hatinya. Allah itu ternyata ditunjukkan dalam bacaan ini adalah Allah yang mau mengampuni, walaupun seringkali dilukai oleh bangsa Israel itu sendiri. Selalu berulang-ulang melukai Allah ya Romo, dan Allah tetap saja Bapa yang Maha Rahim ya Romo. Ya,
Intinya begitu Iya. ya, diulang-ulang disakiti tapi Allah Maha Rahim. Iya. Itulah yang nanti kalau Bapak Ibu, saudara-saudari, Mbak Sisi mau membaca keseluruhan Mazmur 106 Iya. yang kita pakai sebagai Mazmur tanggapan ya Iya. dalam bacaan atau dalam hari ini, bacaan-bacaan hari ini, yang dipakai di sini hanya 3 ayat. Betul. Tetapi kalau kita mau membaca keseluruhan dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir, Mazmur 106 menceritakan tentang pergulatan bangsa Israel yang diberkati Tuhan, bersyukur, tapi akhirnya mengkhianati, mengecewakan Tuhan, dihukum oleh Tuhan, dibuang, tetapi akhirnya diselamatkan kembali. Nggak jera-jera, menyakiti hati Tuhan lagi, mengkhianatinya Tuhan lagi, tapi Allah tetap mengasihi. Ini pertanyaannya adalah, apakah Allah itu bodoh? Mau terus disakiti dan mau mengampuni? Tapi tentu saja itu ekstrim. Buat kita adalah Allah nggak bodoh, tetapi Allah itu Maha Rahim, yang mau untuk memberikan yang pengampunan dan kerahimannya ya untuk kita umat manusia. Iya. Itu yang mungkin mau disampaikan dalam bacaan yang pertama tentang siapa sih Allah bagi kita, manusia yang seringkali berdosa tapi dikasihi oleh Allah. Ya, Begitu Mbak baik Sisi. Romo. Ya, karena saat membaca bacaan pertama ini yang sangat menyentuh saya adalah ayat terakhir tadi, dan menyesallah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya itu. Jadi loh, padahal orang-orang Israel itu sudah berkhianat istilahnya ya Ya, Romo, ya. dan kemudian Tuhan sudah murka, tapi namun terakhir tuh menyesal. Ya. Kalau saya baca dari Perjanjian Lama kan yang dilihat adalah bahwa Allah itu apa ya, sepertinya sering memberikan hukuman kepada umat, begitu ya Romo? Ya. Ya, namun terakhir justru diperlihatkan juga bahwa ternyata Allah Maha Rahim, begitu Romo? Ya. Ya. Ya, hukuman dari Allah itu bukan karena Allah benci manusia. Ya. Hukuman dari Allah itu bukan karena Allah itu nggak sayang sama manusia, tapi dengan dihukum itu ada semacam proses pembelajaran sebenarnya yang diharapkan oleh Allah kepada manusia, supaya manusia bisa belajar lebih baik lagi ke depannya. Penghukuman itu bukan menjauhkan manusia dari Allah, tetapi dengan penghukuman ini semoga menjadi sebuah cara kita berelasi dengan Tuhan dengan lebih baik. Dan yang lebih penting daripada itu adalah hukuman Tuhan itu tidak melebihi dari kekuatan yang manusia bisa tanggung. Penghukuman Allah itu nggak selamanya. Penghukuman Allah itu tadi sekedar supaya manusia bisa kembali lagi menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Iya. Istilahnya proses apa ya Romo, seperti sekarang ini juga kalau orang bersalah kemudian ada punishment, begitu ya Romo, yang mana tentunya ini untuk dalam proses penyadaran dan juga semakin menjadi lebih baik, begitu ya Romo. Ya, tentunya ya ini benar-benar menyentuh hati bahwa dalam kitab Keluaran ini itu Allah ternyata begitu sayangnya kepada manusia ya Romo ya. Begitu sayang. Ya, benar. Dan juga semoga kita juga ini juga berlaku nih saat di mana Prapaskah pekan keempat ini ya Romo. Pasti dari kita semua ada juga yang mengalami jatuh, kemudian juga bagaimana proses kita dekat kembali dengan Tuhan, begitu Romo. Ya. Semoga itu yang terjadi. Amin Romo. Ya. Tanpa terasa kita juga sudah mendekati sesi penghujung dari sesi pertama Oase Rohani Katolik untuk edisi pekan keempat Prapaskah. Dan sambil kita merenungkan kembali apa yang telah kita peroleh dari Romo Wisnu, dari renungan inspirasi dari bacaan pertama, yaitu kitab Keluaran, dan kita akan sejenak berpisah untuk kembali di sesi kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan.
Kembali menjumpai Anda di sesi kedua Oase Rohani Katolik untuk edisi pekan keempat Prapaskah dan masih bersama dengan Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono PR yang akrab kita sapa dengan Romo Wisnu beserta dengan Alexandra Sisi. Dan bagi Anda sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mungkin bagi Anda yang baru saja bergabung dalam kesempatan pertemuan pada saat ini, kami tadi telah memperoleh inspirasi yang begitu indah dan menguatkan pada pekan keempat Prapaskah ini, yaitu melalui bacaan dari kitab Keluaran yang begitu memperlihatkan walaupun Allah murka, tapi Allah begitu mencintai umatnya ya Romo. Ya. Mungkin Romo bisa memberikan kesimpulan bagi kami semua Romo. Baik, Mbak Sisi dan para pendengar Oase Rohani Katolik yang dikasihi oleh Tuhan, seperti tadi kita bicarakan bersama, membahas sabda Tuhan dalam kitab Keluaran bab 32 ayat 7-14 yang mengisahkan tentang kejatuhan dalam tanda petik bangsa Israel ke dalam dosa karena mereka meragukan Allah, mereka mulai tidak sabar akan kehadiran Tuhan, mereka mungkin juga tidak percaya bahwa melalui perantaraan Musa Allah akan memberikan yang terbaik. Akhirnya mereka mengambil jalan pintas untuk membuat Allah yang lain dengan membuat patung lembu dari emas. Dan tentu saja hal ini menyakitkan hati Tuhan hingga Tuhan punya rencana untuk memberikan penghukuman. Nggak hanya sekedar penghukuman tetapi penghancuran, pemusnahan bangsa Israel dari muka bumi ini karena menduakan Allah. Tetapi syukur pada Tuhan, berkat negosiasi yang dibuat oleh Musa, maka Allah menyesal. Allah menyesal telah merancang sebuah malapetaka kepada umatnya. Dan akhirnya Allah mengurungkan niatnya untuk menghukum bangsa Israel sedemikian rupa dengan memberikan sebuah pengampunan. Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang melupakan sakit hatinya sehingga ia juga bisa memberikan rahmatnya untuk orang yang berdosa. Inilah yang mau ditunjukkan oleh bacaan yang pertama ini kepada kita di minggu keempat masa Prapaskah. Allah yang Maha Rahim, yang membawa pengampunan dan pembebasan kepada kita akan segala dosa. Asal kita mau bertobat dan percaya kepadanya. Mungkin itu rangkuman dari sesi yang pertama tadi, Mbak Sisi. Akan berguna sekali untuk pendengar ataupun pemirsa dari Oase Rohani Katolik yang baru saja bergabung, Romo. Dan kita akan lanjutkan kembali, yaitu beralih kepada bacaan Injil ya, Romo. Injil, yaitu dari Injil Yohanes. Dan juga mungkin nanti ada benang merahnya dengan kitab Keluaran ini ya, Romo. Iya, pasti. Baik, silakan Romo. Oke, Mbak Sisi dan para pendengar Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat ke-31 sampai 47. Ayat 31 sampai 47 ini sebenarnya adalah bagian kedua dari seluruh perikop bab 5 ayat 19 sampai 47 kalau mau kita membacanya secara utuh. Dan perikop ini diberi judul kesaksian Yesus tentang dirinya. Mungkin pertanyaan kita adalah mengapa Yesus mesti memberi kesaksian tentang dirinya? Apakah nggak cukup dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan sehingga kok harus memberikan kesaksian? Dan kalau kita baca bacaan-bacaan ini, rasa-rasanya Yesus sedang diadili oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi dengan bertanya, dengan kuasa apa kamu melakukan ini misalnya ya. Dan dengan pengadilan seperti ini, Yesus membela diri dengan menghadirkan saksi. Dan seperti hukum Musa, kesaksian itu bisa diterima
asal dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Mhm. Nggak bisa cuma satu Iya. kesaksian itu. Kesaksian itu harus berasal dari 2 orang. Mhm. Maka dalam bacaan saat ini, dalam bacaan Injil, Yesus mencoba untuk menampilkan saksi-saksi Iya. yang memberikan sebuah legitimasi terhadap apa yang dilakukannya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau membawa para pembaca, para pendengar Oase Rohani Katolik untuk melihat latar belakang mengapa teks ini ada. Iya. Karena kalau kita baca teks di Injil yang lain tidak ada itu. Mhm. Di Injil Matius, Hanya Lukas, di Yohanes ya, Markus, Markus ya. tidak ada tentang Yesus yang memberi kesaksian tentang dirinya ini. Iya. Yang ada cuma di dalam Injil Yohanes saja. Mengapa? Ya karena pertama, Injil Yohanes ini ditulis jauh setelah Yesus wafat. Mhm. Menurut penelitian para ahli ditulis sekitar tahun 90 Masehi. Artinya kalau Yesus wafat itu 30 Masehi, Iya. berarti ada jarak 60, 50 sampai 60 tahun Cukup lama setelah ya. Yesus wafat. Iya. Artinya saksi pertama yang melihat Yesus dan berjumpa dengan Yesus itu paling tidak sudah tinggal sedikit. Iya. Kalau tidak mau dikatakan tidak ada lagi. Dan kalaupun sudah tinggal sedikit pun juga usianya juga sudah renta istilahnya, iya. begitu ya. yang tentu saja untuk diambil keterangannya bisa saja susah. Iya. Maka banyak pengikut Kristus saat itu yang dalam tanda petik mulai ragu-ragu. Memang siapakah Yesus ini? Apakah benar dia Mesias? Apakah memang benar dia yang mau menyelamatkan kita gitu ya? Iya. Apalagi ditentang oleh banyak pihak yang mengatakan bahwa itu ajaran palsu lah, ini tidak baik lah dan segala macam. Maka banyak orang-orang yang dalam generasi kedua, ketiga itu yang mulai ragu-ragu akan kebenaran yang diwartakan oleh Yesus itu. Ini korelasinya nanti dengan bacaan yang pertama. Bacaan pertama, bangsa Israel juga ragu-ragu. Iya. Mulai bimbang. Iya. Setelah Musa nggak datang-datang. Ini Musa kok nggak datang-datang ya? Apakah dia sudah mati atau masih hidup? Kita nggak tahu karena nggak punya ponsel waktu itu. Nggak bisa emailan Nggak atau bisa nggak WhatsAppan gitu. Kita nggak tahu kondisinya gitu. Nggak ada GPS ya. Iya. Oh, ini Musanya lagi di mana gitu Iya. kan? Nggak ada apa-apa yang bisa menghubungkan bangsa Israel dengan Musa yang pergi itu. Iya. Sehingga akhirnya mereka ragu. Demikian juga bangsa orang-orang Kristiani zamannya penulis Injil Yohanes yang jaraknya sudah jauh dari peristiwa Yesus sendiri. Maka mereka pun juga mulai ragu, mereka mulai apatis mungkin, begitu ya, sehingga mempertanyakan tentang identitas Yesus. Nah, situasi yang seperti inilah digunakan oleh penulis Injil Yohanes untuk menulis perikop yang berjudul kesaksian Yesus tentang dirinya. Iya. Nah, ini menarik juga bahwa biasanya memberi kesaksian itu orang lain. Tapi ini Yesus sendiri yang disuruh untuk memberikan kesaksian tentang dirinya. Dan Yohanes dalam Injil ini ya, Yesus memberikan kesaksiannya pertama-tama melalui Yohanes Pembaptis. Iya. Yang memang secara dekat dengan Yesus dan memang pernah memberikan kesaksian bahwa inilah anak domba Allah yang diutus oleh Bapa. Dan saat Yesus dibaptis, keempat Injil menulis hal yang sama dengan versinya masing-masing. Bahwa saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Roh Kudus turun kepada Yesus. Yeah. Semua penulis Injil menulis hal yang sama. Artinya kejadian itu memang benar-benar dialami atau diyakini terjadi. Yeah. Yesus saat dibaptis Roh Kudus turun. Maka Yohanes yang melihat hal itu memberi kesaksian bahwa memang Yesus ini loh benar, bahwa dia
adalah utusan Allah yang diurapi oleh Allah. Dalam bahasa Ibraninya Mesias, orang yang diurapi oleh Allah. Yang kedua, Yesus memberi kesaksian itu dengan melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Ya coba kamu lihat apa yang saya lakukan. Ya, dia mengatakan secara sederhananya itu. Yang saya lakukan itu adalah kehendak Bapa kok. Bukan kehendak saya, tapi kehendak Bapa yang menyuruh saya melakukan ini. Kalau kita baca ayat 19, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Kalau kita melihat ayat 19 di perikop yang sama dengan bacaan yang kita baca hari ini. Artinya apa yang dilakukan Yesus, perbuatan yang dilakukan Yesus adalah perbuatan Allah sendiri. Dan apa Bapak Ibu Saudara-saudari perbuatan Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah mengasihi manusia dengan berbagai macam caranya. Kalau mau dikorelasi lagi dengan bacaan yang pertama, yaitu tadi, Allah menyesal atas malapetaka yang dirancangkannya kepada umatnya. Itu salah satu pekerjaan Allah, yaitu Allah yang marahim, yang mau mengasihi dan mengampuni kesalahan umatnya. Salah satunya apa yang dilakukan oleh Yesus adalah yaitu mengasihi dan mengampuni kesalahan orang lain. Kalau kita membaca perikop sebelumnya di bab ini, judulnya Yesus menyembuhkan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Itulah, memberikan kesembuhan juga merupakan pekerjaan Allah kepada umatnya. Maka kesaksian yang kedua yang diberikan oleh Yesus, ya coba kamu lihat apa yang saya lakukan, apa yang saya buat. Saya nggak hanya duduk-duduk saja, saya nggak mengerahkan massa untuk memberontak, saya nggak membuat partai misalnya gitu ya, saya nggak mencalonkan diri untuk jadi gubernur misalnya, tidak. Tapi yang dia lakukan ya menyembuhkan orang di Bethesda, mereka membangkitkan Lazarus misalnya, Yesus menyembuhkan orang kusta misalnya. Yohanes bab 2, Yesus menggandakan merubah air jadi anggur, ada mujizat yang dibuat. Maka dari dua kesaksian ini sebenarnya cukup untuk memberikan sebuah sebuah legitimasi tentang siapa itu Yesus. Tapi akhirnya ya Yesus memberikan sebuah tambahan, yaitu bahwa Musa sendiri sudah menulis kok tentang aku. Kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Di Bilangan bab 18 ayat 11. Jadi Bapak Ibu bisa baca di Bilangan bab 18 ayat 11 dikatakan ya, akan tumbuh, akan timbul dari bangsa Israel seseorang yang akan menyelamatkan kita. Kurang lebih bahasanya demikian. Musa sendiri sudah menubuatkan akan tumbuh, akan muncul dari bilangan bangsa Israel, dia yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Musa saja sudah menulis hal itu jauh sebelumnya. Maka dengan kesaksian Musa ini menambah kekuatan, menambah kepastian tentang siapa itu Yesus. Maka dalam bacaan Injil hari ini mau ditekankan bahwa siapa itu Allah? Allah itu adalah Allah yang marahim, Allah yang mau turun ke dalam dunia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itu ayat dalam bait pengantar Injil yang kita nyanyikan hari ini. Ya, baik. Menarik sekali ya Romo, dan bagaimana hal proses di mana
Yesus harus memberikan kesaksian terhadap dirinya sendiri, Ya. dan juga kesaksian yang digunakan yaitu melalui kesaksian Yohanes maupun kesaksian dari Musa. Ya. Ya, di mana jauh-jauh hari yang mengagumkan juga bahwa Musa telah menulis tentang Yesus ya Romo. Ya. Ya, dan tadi yang terakhir bahwa Romo menyatakan apa yang dilakukan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan Yesus itu adalah mengasihi manusia dan mengampuni manusia. Nah, ini mungkin poin yang harus diambil intisarinya ya Romo. Dan bagaimana kami untuk menerapkan dalam masa-masa di mana kami masih menjalani masa Prapaskah ini, Romo? Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada masa Prapaskah kali ini Ya. secara khusus kita mau mencoba menjadi pribadi yang adil. Ya. Untuk menerapkan sila kelima Pancasila, Ya. yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat rakyat Indonesia ya. Ya. Dengan tagline-nya amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera. Ya. Nah, salah satu yang bisa kita buat untuk sebagai perwujudan dari apa sih yang menjadi tindakan Tuhan mengasihi dan memberikan kebaikan untuk orang lain, ya salah satunya adalah kita mau adil. Adil kepada sesama kita. Ya. Dan sering kali saya bicara kepada banyak orang, salah satu tindakan adil itu ya jangan melawan arah misalnya. Kalau naik motor ya jangan tiba-tiba melawan arus gitu kan. Betul. Itu tidak adil. Atau kalau lampunya masih merah ya jangan menyerobot begitu saja sehingga nanti malah mencelakakan orang lain atau menyusahkan orang lain. Atau di dalam keluarga ya bagaimana kita sebagai orang tua memperlakukan anak-anak kita dengan membagikan kasih itu dengan adil. Jangan sampai karena ini anak cowok pertama sedangkan adiknya cewek semua, maka saya lebih memperhatikan anak cowok yang satu-satunya ini, sedangkan yang adik-adiknya yang cewek-cewek itu nggak diperhatikan, atau ya mungkin sedikit diperhatikan. Kalau misalnya yang anak pertamanya ini nakal malah dibela, tidak membela yang adiknya yang mungkin dinakali. Bisa saja itu terjadi. Atau juga kepada orang tua kita, seringkali kita juga ya mungkin dengan pikiran ya keluarga saya yang saya harus perhatikan, tetapi kita nggak memperhatikan orang tua kita yang mungkin tidak meminta apapun sebenarnya, tetapi kalaupun tidak mereka minta kan harusnya kita juga memberikan perhatikan. Apalagi kalau mereka sedang sakit. Karena beberapa waktu yang lalu ada yang berbicara atau sharing dengan saya bahwa dia kewalahan untuk merawat orang tuanya sedang sakit, padahal dia sendiri punya banyak saudara-saudara yang lain yang dianggap tidak membantu dia atau tidak memperhatikan dia, sehingga kewalahan untuk merawat orang tuanya yang sedang sakit ini sendiri. Padahal saudara-saudaranya banyak. Nah itu mungkin bentuk ketidakadilan yang ada di sekitar kita. Maka dengan bantuan permenungan bacaan hari ini, bacaan Injil ya, di mana Yesus juga memberi kesaksian tentang perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya, menyembuhkan orang lain, memperhatikan orang lain, menghidupkan orang lain. Ini juga bisa kita bawa dalam hidup kita sehari-hari. Tentu saja nggak bisa sembuh total misalnya, tapi ya dengan kehadiran kita, orang tua kita yang sakit, yang butuh perhatian itu bisa paling sedikit merasa diperhatikan dan dihargai. Pasti lebih senang ya Romo. Lebih senang. Dan senang itu memberikan juga bantuan untuk lebih cepat sembuh ya Romo. Semoga seperti itu ya. Iya, memang banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari yang sangat luas terkait dengan masalah adil ini ya Romo. Iya. Baik itu di keluarga, mungkin di masyarakat, di tempat pekerjaan. Di tempat pekerjaan. Jadi perlu apa ya Romo? Perlu usaha ya dari
kami semua untuk Kita semua. bisa, ya kita semua untuk bisa lebih menjalankan, terutama itu di mana masa-masa prapaskah ini kita bisa lebih melakukan yang terkait dengan apa yang menjadi tagline atau tema pada tahun ini di Keuskupan Agung Jakarta ya Romo. Kita adil, bangsa Sejahtera, iya. Tidak perlu sesuatu yang luar biasa, Iya. yang besar gitu, Iya. yang kelihatan banyak orang, Yang wah begitu. yang wah gitu ya, Mbak Sisi. Iya. Tapi yang sederhana yang kita lakuin itu tadi, misalnya Iya. nggak ngelawan arus. Iya. Kalau naik motor misalnya ya, Iya. atau tidak melanggar aturan lalu lintas, Iya. sederhana tapi Menghormati pejalan kaki. menghormati ya, Romo. pejalan kaki, nggak lewat Iya, trotoar. betul. Iya. Sederhana tapi itu jadi sebuah contoh tindakan bahwa kita menghargai orang lain, Iya. kita adil. Iya. Apalagi kalau naik mobil ada stikernya, atau naik motor ada stikernya yang apa tuh, stiker APP atau apa yang sering ada, Oh, iya, yang iya. stiker logo untuk Keuskupan itu kan. Betul. Naik motor ada logonya ngelawan arus. Wah, ini orang Katolik ngelawan arus ya kan, apa Iya. gak enak juga gitu. Kita jadi orang Katolik ya jadi Iya. contoh teladan seperti Iya. Yesus dan Musa hari ini yang memberikan keteladanannya kepada kita untuk pertama percaya bahwa Tuhan itu Maha Rahim, Maha Adil, Maha Baik, dan dengan kepercayaan itu diundang dan dipanggil juga untuk berbagi kebaikan dan keadilan untuk orang lain juga. Iya, baik. Dan hal ini tentunya juga didukung dengan adanya pertemuan-pertemuan di masa Prapaskah ini dalam setiap minggunya di setiap lingkungan-lingkungan ya Romo. Ya. Dan itu juga salah satu peran aktif untuk supaya kita semua bisa melaksanakan yaitu tadi kita adil, bangsa sejahtera melalui pertemuan ini juga ya Romo. Kan kalau nggak salah di pertemuan keempat diminta membuat sebuah entah di minggu ini atau minggu depan saya rasa di pertemuan keempat pendalaman iman diri kita dan juga orang bersama di lingkungan membuat sebuah gerakan bersama untuk mencontohkan tentang keadilan sehingga bangsa atau masyarakat di sekitar kita sejahtera. Semoga dengan bantuan bacaan-bacaan hari ini niat baik kita itu diberkati oleh Tuhan dan juga Romo. bisa terlaksana dengan baik. Amin Romo. Dan jangan lupa ada celengan ya Romo. Celengan juga. Celengan yang bisa juga mengajarkan kepada anak-anak kita terutama. Di beberapa gereja itu ditempatkan celengan, kadang dekat altar. Nah itu juga anak-anak kecil juga sudah diajak untuk peduli terhadap sesama begitu ya Romo. Itu tadi contoh-contoh kecil sederhana yang kalau terus itu diulang kan akhirnya menjadi sesuatu yang kebiasaan baik. Iya, jadi habitus baru jadi ya habitus Romo. baru yang baik. Iya, baik. Terima kasih banyak Romo. Sama. Kita sudah mendekati masa pertemuan di penghujung pertemuan kita di Oase Rohani Katolik. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita, mohon kiranya Romo memberikan pesan singkat buat kami semua Romo. Baik Mbak Sisi dan pendengar Oase Rohani Katolik yang dikasih oleh Tuhan, pada masa Prapaskah minggu keempat ini, terutama dalam bacaan-bacaan hari ini, Tuhan mau semakin membuat kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Rahim, Maha Pengampun. Dan dengan kepercayaan itu kita pun juga hendaknya bisa bersyukur bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Dengan rasa syukur itu akhirnya marilah kita mau berbagi berkat juga untuk orang-orang di sekitar kita, sehingga apa yang ingin kita cita-citakan bersama, yaitu menciptakan keadilan adil sejahtera, dapat tercapai melalui kehadiran kita, keluarga kita, maupun juga komunitas kita. Terima kasih Romo. Sama-sama. Dan bagi Anda sahabat Oase Rohani Katolik yang masih mempunyai pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp ataupun SMS ke nomor 0881 0251 33438 atau juga bisa mengirimkan melalui email ke orkkaj@yahoo.com. Dan terima kasih atas penguatan dan juga inspirasi pada hari ini Romo Wisnu. Dan dengan demikian sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono PR beserta dengan Alexandra Sisi
pamit undur dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Dan saat ini kita siapkan diri kita untuk berdoa penutup dan kemudian mohon berkat Tuhan melalui Romo Wisnu. Silakan Romo. Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita hening sejenak, kita biarkan Tuhan hadir dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat-Mu, dan lebih daripada itu kami bersyukur atas rahmat pengampunan atas dosa-dosa kami. Dan Bapa, semoga dengan rahmat pengampunan ini, kami Engkau jadikan manusia yang baru, hingga kami juga dapat memperbaharui muka bumi ini, hingga semakin adil dan semakin sejahtera seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Berkat Tuhan melimpah atas hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas dengan penuh kasih. Mari amalkan Pancasila. Kita adil, bangsa sejahtera. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.
segalanya. Bentuklah aku sesuai rencanamu, yang terbaik di hidupku, yang terbaik di hidupku. Bila ku hadapi persoalan di hidupku, ku tak tahu apa yang harus ku perbuat atasi segalanya. Ku tak sanggup untuk jalan sendiri, untuk arungi kehidupan ini. Ku ingin selalu berada di dekatmu, sebab ku tahu kau yang sanggup atasi segalanya. Bentuklah aku sesuai rencanamu, yang terbaik di hidupku. Bila ku hadapi persoalan